teman-teman semuanya, kali ini kita sedang proses naikin atap Alderon ya untuk keperluan nih bangun kantor. Jadi besok konsep atapnya kita buat full dari panel surya. Nah, untuk rangkap atap pun kita sesuaikan dengan nanti kondisi bracket dari panel surya. Seperti ini prosesnya, kita lihat. Kita lihat dulu untuk desainnya. Jadi desain bangunannya nah seperti ini ya teman-teman. Untuk desain bangunannya nanti jadi atapnya full pakai panel surya. Ini rooftop yang samping pun kita nanti konsep menggunakan full panel surya, langsung panel surya. Kalau yang untuk ruang kantor, kemiringan pun kita sesuaikan dengan penyinaran di tempat kita ini. Kita cari kemiringan yang optimal, mendapatkan penyinaran yang paling lama. Untuk model konstruksi kita menggunakan besi UNP 8 ya. Seperti ini. Kita buat jaraknya ini cuma 1,5 meter saja. Karena nanti di atas sebelah sana dan sebelah sini ini full panel surya, kurang lebih kapasitasnya 6.000 WP yang di sana, 5.000 WP yang di sini. Jadi satu lembar panel itu bobotnya di angka 30-an kilo. Kalau kita kapasitas di angka 10.000 WP naik di atas, total beratnya itu sudah 700-an kilo sana. Nah, jadi kita buat kuda-kuda memang lebih dekat jaraknya. Serta untuk konstruksi reng-reng jaraknya kita nanti sesuaikan juga dengan bracket panel surya, biar besok pas masang rangka bracket sudah tidak perlu ngelubangin posisi atap alderonnya. Nah, seperti ini. Jadi buat teman-teman yang biasanya sedang bangun rumah, kebanyakan sudah didesain untuk atap menggunakan sistem panel surya. Biar nggak kebingungan besok pas install panel surya. Nah, sebelum finishing atau sebelum pembangunan, lebih baik desain peletakan panel surya, cari kondisi atap yang dapat penyinaran paling optimal, serta konstruksi rangka pun disesuaikan dengan berat panel surya, biar besok pas install sudah tidak ada kesulitan dalam proses instalasi dan menghasilkan penyinaran yang efektif serta produksi panel surya yang lebih optimal. Nah, itu baru untuk konstruksi bagian atap. Nanti harus dipikirkan dulu letak ruang mesin, itu sesuaikan juga dengan panel KWH pembagi. Serta wiring pengabelan juga harus dipikirkan, biar saat sudah jadi semua sistem, semua pengabelan bisa tertata dengan rapi. Pojok sekalian toh. Mantap. Yes. Ini ya teman-teman, kita sedang proses finishing atap panel surya. Ada motor maju-maju. Jadi ini panel surya nanti akan kita taruh di kanopi ini ya, langsung tanpa
atap. Jadi ini sudah sebulan yang lalu kita buat video ya, waktu pertama masih belum ada atap. Dan ini setelah 1 bulan seperti ini hasilnya. Kita tinggal finishing untuk kanopinya. Yuk kita lihat konstruksinya. Jadi nanti rencana ini kita desain 20 panel. Ada di depan sini ya. Nah ini. Yang belakang 3 lajur ke depan, yang depan ini cuma 1. Total ada 20 panel. Untuk panel sendiri nanti kita juga pakai yang bifasial, biar penyinaran di bawah juga lebih bagus. Serta untuk kemiringan kita nanti juga sesuaikan kondisi panel. Soalnya kalau terlalu datar itu juga nggak bagus, panel cepat kotor. Untuk konstruksi yuk kita lihat coba. Kabel PLN. Nah ini kita kebanyakan nih pakai besi yang ready di bengkel ya, ukuran 5x10. Jadi di sana itu jaraknya kurang lebih 3 meter, menyesuaikan pondasi bangunan atau pilarnya. Jadi kita jadiin 1 biar lebih kuat, lebih dekat. Itu juga sedang proses pengecatan dasar ya, biar nanti lebih awet catnya, nggak cepat ngelupas maupun karatan. Nah untuk konstruksi seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti tiap pertemuan panel kita kasih besi ini, besi holo ukuran 3x6. Ini kurang lebih butuh areanya 6,5 meter kali panjang ke depan 9,5 meter. Jadi samping sini nanti 5 panel, yang ke depan nanti 4 panel. Total ada 20 panel surya 670 WP di angka 13 kWp sana. Semoga aja besok untuk konstruksi rapet pertemuan panel, biar airnya nggak rembes ke bawah. Karena yang di bawah ini juga buat area santai serta riset-riset produk. Nah untuk panel surya sendiri kita lihat di dalam. Nah ini untuk panel surya nih lumayan gede ini, tingginya 238 cm, lebarnya 130 cm, bifasial. Jadi untuk bifasial seperti ini. Seperti ini, bagian bawah juga terlihat seperti frame yang atas ya. Untuk sinar matahari juga lumayan bisa naik. Jadi ini konsepnya ya seperti ini. Ini juga kita sedang pikirkan untuk pembuatan klem. Sini aja kamera, nanti lihat untuk klemnya seperti apa. Jadi holo yang di atas tadi yang sudah kita pasang nanti seperti ini. Tiap 2 panel numpuk ke 1 holo. Dan nanti kita mungkin kasih ini ya. Ini juga laser sama bending sendiri, kita sesuaikan kebutuhan. Ini mungkin kita klem kanan kiri seperti ini. Terus untuk tengah antar panel nanti kita juga kasih karet ya, silen, biar airnya nggak rembes ke sini. Dan untuk pertemuan panel tiap memanjangnya nanti kita kasih buatkan klem tengah sama kita kunci ya, kunci. Ini sedang diset oleh tim, kalau udah oke baru kita buatkan untuk klem-klemnya ya. Nah yang jadi PR itu bagian samping dinding, kita lihat yuk.
Nah, ini kita sebelum pasang panel surya ini kita lakukan pengecatan ya. Jadi ini sedang proses untuk pelapisan cat dasar epoxy, baru kita cat utama. Nanti catnya mungkin warna hitam saja. Untuk konsep kanopi listrik ini kita membutuhkan area dengan panjang ini 6,5 meter, lebarnya 6,5, panjangnya ini 9,5 meter. Nanti lebarnya kita pakai panel 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panel 5 piece kita susun berjejer dengan masing-masing panel lebarnya 1 meter 30 cm. Terus untuk memanjangnya kita juga susun 4 panel dengan panjang tiap unit panel 2 meter 38 cm. Nah, seperti ini konsep konstruksinya. Jadi nanti tiap pertemuan panel, silo enggak kamera ya? Nah, tiap konsep pertemuan kita dapetin nih ya, besi holo. Besi holo dengan ukuran 3 kali 6 cm. Nanti kita juga akan lihatkan seperti apa pertemuan antar panel biar aman ya dari air hujan, nggak rembes ke bawah. Nah, untuk bagian sudut yang agak repot tuh kalau konsep panel surya, bagian sudut seperti ini ya. Jadi nanti panel bertemu di sini. Nah, ini ada celah untuk pertemuan pilar dengan panel dan dengan dinding. Nanti kita juga perlu pikirkan gimana solusinya agar air hujan nggak rembes ke dinding. Terus yang tengah ini juga sedikit PR. Ini tengah ini karena pertemuan antar panel segitiga gini, jadi otomatis tengahnya antar frame panel pasti ada celah. Jadi kita siasati pakai talang ya di tengah, biar rembes-rembes air hujan nanti lari ke talang. Ini untuk bagian depan, cuma kita pakai 1 panel surya, langsung ngeframe di hulunya. Ini kurang lebih sampai antar tiang hampir 3 meter. Terus yang ini 6 meteran, 5 sampai 6. Jadi teman-teman kalau mau bikin konsep atap panel surya, untuk desain bangunan sesuaikan dulu dengan konstruksi panel ya. Seperti ini kita. Jadi ini ada angkur. Angkur sebelum proses pemasangan kita sudah tanam jauh-jauh hari ya. Sekalian dengan pengecoran bangunan, jadi lebih kuat. Saat merakit pun juga lebih mudah. Untuk yang paling bawah sini, ini kurang lebih tingginya 2 meter 20. Terus yang depan hampir 3 meter ya. Karena kemiringan pun kita sesuaikan dengan penyinaran di lokasi, serta kita perhitungkan dengan air hujan, debu, biar saat kena hujan, air itu dapat mengalir dengan mudah. Kalau kita buat agak datar, ya memang kondisi tampilan fasadnya bagus. Cuma nanti saat ada debu, ada air hujan, itu nggak akan dengan mudah lari terbuang ke belakang. Nah, ini kita kemiringan sesuaikan dengan kondisi penyinaran serta kondisi panel ya, biar nggak mudah kotor. Dan ini pun kalau kita tadi sepil dari bagian jalan, nah fasadnya pun masih bertemu, masih bagus lah. Banyak perhitungan untuk konsep panel surya. Jadi efektivitas penyinarannya seperti apa, terus kemiringannya agar lebih optimal kinerja panel seperti apa, dan nggak kalah penting juga fasad tampilan bangunannya yang ingin kita pasang kanopi ini
juga perlu kita perhitungkan. Semoga video yang kita buat ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang sedang bangun rumah ataupun sedang desain atap panel surya yang mampu menghasilkan listrik setiap harinya untuk mengcover kebutuhan di rumah kalian. Besok kita akan videokan juga proses pemasangan panel surya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan sistem kanopi listrik dari Aspro Jogja. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.